أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengarkan beberapa doa yang teruntai di dalam syair-syair. Di antaranya adalah Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati, sayangi kami dengan Al-Qur'an. Kemudian kita juga mendapatkan di dalam syair-syair itu wa dzakirna minhuma nusina atau nasina. Silakan Pak Haji. Kemudian wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkan kami dengan apa-apa yang kami lupa dari Al-Qur'an, dan ajari kami dengan apa-apa yang kami tidak tahu di dalamnya. Kemudian juga waj'alhu hujjatan lana, dan ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai pembela bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an hanya ada nama satu wanita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau nama laki-laki atau pria itu banyak sekali. Kita dapatkan ada nama Nabi Musa alaihi salam, kemudian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yahya. Nah, hanya ada satu nama wanita yang disebut. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Maryam alaihissalam. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah sop kambing katanya. Insya Allah kalau di majelis Al-Quran sop kambing itu tidak mengandung kolesterol. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dapatkan satu-satunya nama wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Maryam alaihissalam. Baik, ada satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Siapakah nama sahabat itu? Santri-santri nggak boleh ini, bapak-bapak, ibu. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Tiketnya bayar sendiri, umrohnya gratis bapak ibu. Tawaf sa'i memang nggak dimintai uang bapak ibu. Satu-satunya nama sahabat siapa? Abu Bakar? Nggak ada. Nama Abu Bakar nggak ada. Ali juga tidak ada. Abu Bakar disebut tidak secara terang benderang. Beliau hanya disebutkan berdua, idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua Thur. Nah, nama Abu Bakar sendiri nggak ada. Satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran dari sahabat Rasulullah SAW adalah Zaid bin Harithah, disebut dengan nama Zaid. Falamma qadha Zaidun minhu watara. Ya, jadi Zaid itu dulu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sampai dinisbahkan sebagai Zaid bin Muhammad, Zaid putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dilarang ya, ngangkat anak boleh tapi nasabnya, nisbahnya tetap kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan di antara doa yang kita dengarkan tadi, waj'alhu hujjatan lana. Jadikanlah Al-Quran ya Allah sebagai hujjah, pembela. Nah, dalam bahasa Arab beda lam dengan ain saja itu maknanya sudah berubah 100 derajat, 100%. Misalkan orang mengatakan huwa yarghabu fika, yarghabu fika. Nah, fi fa artinya dia cinta pada kamu, suka padamu, fi. Tapi kalau fa diganti dengan ain, yarghabu anka, artinya dia benci padamu. Itu sudah beda. Bahkan perbedaan harokat saja bisa mengubah makna sangat besar. Contoh, kata-kata qultu dengan dhammah, qultu artinya saya berkata. Tapi kalau dhammahnya diganti dengan kasrah menjadi qiltu, maknanya saya tidur siang. Nah, ini beda sekali Bapak Ibu sekalian. Contoh lain di dalam surat Al-Imran ya kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang umat Islam, kuntum khaira ummatin. Di sini khaira atau ha? Khairah. Nah, ada seorang dai karena saking menggebu-gebunya dan pingin intonasinya mirip dengan orang Arab, dia ingin fasih tapi nggak pakai ilmu. Lalu dia ganti ayat tadi mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalau pakai kha, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalau kha ini diganti dengan ha, hairah itu bisa hair, artinya kalian sebingung-bingungnya umat. Beda jauh nggak Bapak Ibu? Jauh. Khairah dengan ha itu artinya sebaik-baik. Begitu diganti dengan ha, padahal hampir sama, maknanya sudah jadi sebingung-bingungnya umat. Bahkan panjang pendek pun itu juga menentukan makna ayat Quran. Contoh, hadza mughtasalun baridun. Ya. Mughtasalun baridun. Di sini yang panjang ba-nya. Baridun. Yang panjang apa? Ba. Hadza mughtasalun baridun. Artinya ini air mandi baridun yang dingin. Jadi kalau kita buka kulkas, apalagi kalau Ramadan, panas-panas dari kantor, buka kulkas, wah, menggoda sekali. Baridun, dingin. Itu kalau baknya panjang. Tapi kalau kita rubah yang panjang roknya sehingga menjadi baridun, maknanya sudah beda. Baridun itu kantor pos. Nah, kalau kita salah tajwidnya, mughtasalun baridun, maksudnya air mandi yang sejuk, yang dingin. Tapi kita rubah mughtasalun baridun menjadi airnya tukang pos. Nah, ini berbeda sekali. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Quran itu bisa hujjatun lana, pembela bagi kita, tapi juga bisa menjadi hujjatun alaina. Dia bisa menjadi pembawa malapetaka bagi kita. Ini sama dengan orang mengatakan
hadza yaumun li. Nah, kalau pakai li, ini hariku, artinya dia gembira banget. Baru dapat hadiah, baru dapat kesuksesan. Dia mengatakan ini hari kebahagiaan. Itu yaumun li. Tapi kalau yaumun alayya, ini hari yang menyedihkan bagiku. Nah, sama dengan Quran, jangan sampai Bapak Ibu berdoa salah pakainya. Jangan sampai mengatakan waj'alhu hujjatan alayya. Jangan sampai mengatakan ya Allah jadikan Quran sebagai pembawa malapetaka bagiku. Nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu, beliau mengatakan, kalau kalian bangun di sepertiga akhir malam, pingin sholat tahajud, tapi ngantuk, yang terbaik dipaksa sholat malam atau tidur? Hah? Dipaksa? Betul? Betul Bapak Ibu? Dipaksa? Enggak, kata Rasulullah enggak. Kalau kalian bangun tengah malam atau sepertiga akhir malam dan dalam keadaan ngantuk, maka lanjutkan tidurmu. Nikmat gak ajaran Rasulullah? Nikmat, tapi jangan tiap malam. Kenapa gak sholat malam? Kata Rasulullah suruh lanjut. Enggak, ini kalau kita ngantuknya luar biasa, seharian gak istirahat, anak-anak rewel misalkan, suami juga rewel misalkan ya. Nah, kita bangun capek sekali, kata Rasulullah lanjutkan tidurnya. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan, ditakutkan kalau kalian sholat malam dalam keadaan ngantuk luar biasa, nanti kalian berdoanya salah. Kalian ingin mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosaku, saking ngantuknya ya Allah siksalah aku. Bisa terjadi nggak Bapak Ibu? Kalau ngantuk bisa. Kita ingin mengatakan pada Allah, ya Allah sayangilah aku, saking ngantuknya murkailah aku. Nah, ini kata Rasulullah SAW, kalau bangun tengah malam atau sepertiga akhir malam kita masih ngantuk sekali, maka lanjutkan tidurnya. Tapi ini di sholat malam. Kalau sholat subuh, sholat subuh harus dipaksa Bapak Ibu. Gak bisa kita sholat, loh kok sholat subuhnya jam 7 masih ngantuk, tadi kata Rasulullah lanjutkan. Enggak, ini di sholat malam. Kalau di sholat subuh, di adzan kita dapatkan as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Namun kalau sholat malam, belum tentu sholat malam selalu lebih baik daripada tidur. Bisa saja tidur lebih baik daripada sholat malam. Kapan? Ketika kita mendapatkan rasa kantuk yang luar biasa, ditakutkan kita tidak bisa memahami apa yang kita ucapkan. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Kita nih sering berdoa nih udah, ya Allah jadikan Quran sebagai pembela. Gimana agar Quran jadi pembela kita? Di dalam hadis Bapak Ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, kalau seseorang dimasukkan ke dalam kuburan, maka ada dua kemungkinan saja. Pada saat kuburannya sudah ditutup, malaikat akan langsung mendatangi dia. Cepat sekali. Kata Rasulullah dalam hadis itu, hatta innahu la yasma'u qur'ani ali ashabihi. Dia saking cepatnya malaikat datang, dia masih mendengarkan suara terompa keluarga yang mengantarkannya ke dalam ke kuburan.
bukan ke dalam kubur. Karena dikatakan Bapak Ibu sekalian oleh para ulama salaf, bahkan dalam hadis ya, yang mengantar jenazah ada berapa? Nah, ada 3. Jadi jenazah ketika akan dikuburkan ada 3 yang mengantar. Pertama, keluarganya. Kedua, hartanya. Bisa dengan mobil dia diantar, hartanya ngantar. Yang ketiga, amal-amalnya. Yang setia siapa Bapak Ibu? Amal saja. Harta bisa setia? Gak ada di umat Islam, gak ada orang yang dikuburkan dengan hartanya sekaligus. Keluarga, waktu pacaran saja mungkin Bapak Ibu, kita cintanya sehidup semati, begitu meninggal mau dikubur bareng, ada yang mau? Gak mungkin ada yang mau. Nah, Rasulullah mengatakan saking cepatnya malaikat datang, dia masih mendengar suara trompa keluarga yang mengantarkan ke dalam kubur, ke kuburan. Dan semua makhluk Allah bisa mendengar bagaimana siksaan di dalam kubur. Termasuk ayam itu bisa mendengar Bapak Ibu sekalian siksa yang ada di dalam kubur. Yang tidak bisa mendengar karena kata Rasulullah hanya satu, yaitu manusia. Kata beliau, kalau tidak karena kalian akan dibangkitkan, saya akan minta pada Allah agar Allah memperdengarkan siksa kubur. Nah, kalau diperdengarkan siksa kubur, semua orang tahu betapa beratnya siksa kubur. Kira-kira ada yang kafir enggak? Enggak ada, pasti semuanya beriman. Maka Rasulullah mengatakan, karena kalian akan dibangkitkan, Allah tidak memperdengarkan siksa kubur. Nah, di dalam kubur, kalau dia orang yang beriman, banyak amal solehnya, dia akan dibukakan kuburannya, diluaskan seluas mata memandang. Semoga Allah menjadikan kita di antaranya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita meninggalkan rumah mungkin tergolong besar. Seorang mukmin tidak melihat kuburan sesempit 1 kali 2 meter. Kuburannya bisa lebih luas daripada rumah yang dia miliki. Seluas-luasnya orang punya rumah di muka bumi, tidak ada yang sampai seluas mata memandang. 1000 meter masih bisa kelihatan Bapak Ibu, tapi di kuburan seluas itu. Sebaliknya kalau dia orang kafir, maka dia akan dihimpit. Allah akan minta kepada bumi yang ada di kanan dan kirinya untuk menghimpitnya, hatta kasarat adla'uhu, sampai tulang belulangnya, persendiannya akan hancur lebur. Milih yang pertama apa kedua Bapak Ibu? Pertama apa kedua? Insya Allah semua kita menginginkan yang pertama. Nah, bagaimana agar Quran sesuai dengan doa kita, waj'alhu lana waj'alhu hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pembela kami. Bagaimana caranya? Ada satu tips dari Rasulullah SAW. Ada satu amalan yang ringan untuk kita ucapkan, kita lakukan, tapi akan bisa meluaskan kuburan kita seluas mata kita memandang. Pengen tahu Bapak Ibu sekalian? Amalan ringan, nggak ada 10 menit, tapi bisa menjadikan kuburan kita sangat luas sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Suratul Mulki hiyal mani'ah hiyal mani'ah. Surat Al-Mulk, dia akan menjadi benteng kalian dari siksa di dalam kubur. Apa surat Al-Mulk itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in
Qadir. Pada juz berapa Bapak Ibu? 29. Ini hafal Quran semua ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat yang ada di awal juz 29, kalau kita membacanya, Allah akan menjadikannya sebagai penghalang kita dengan siksa di dalam kubur. Di dalam hadis lain, suratun thalathuna ayat, surat yang panjangnya 30 ayat. Berapa? 30 ayat. 30 ayat artinya pendek. Maka kalau di Quran ya, itu cuma satu lembar seperempat. Satu lembar seperempat pas 30 ayat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, surat Tabarak dimulai dari awal halaman sampai halaman ketiga hanya seperempat. Ini 30 ayat. Kalau kawan-kawan yang biasa ngafal Quran, biasanya satu juz itu bisa selesai dalam 20 menit. Nah, berarti kalau satu lembar seperempat hanya sekitar 2 menit atau 5 menit lah selesai baca. Padahal pahalanya sangat besar. Dan insya Allah kalau kita sering baca, otomatis kita akan bisa menghafalnya. Nanti insya Allah sekalian kita terapkan. Bapak Ibu, cara mudah ngafal Quran itu cukup diulangi bacanya 20 kali. Jadi nggak perlu Bapak Ibu baca terus nanti ditutup Qurannya ngafal, akhirnya pening, baru ngafal satu ayat udah pusing. Apalagi kita yang sudah usia 40-50 ke atas, baru baca satu halaman ngantuknya luar biasa. Padahal kalau nonton infotainment berjam-jam biasanya nggak ngantuk. Begitu buka Quran ngantuknya luar biasa. Sampai ada yang mengatakan kalau ada yang kena insomnia, susah tidur, maka baca Quran nanti ngantuk sendiri. Ya. Tapi insya Allah berkah Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang bercita-cita saya ingin meninggal dalam keadaan baca Quran. Karena apa? Seseorang akan dibangkitkan seperti dia dalam keadaan meninggal. Mulia nggak dibangkitkan lagi pegang Quran? Lebih mulia mana dengan kalau meninggal lagi pegang remote televisi? Pegang Quran. Apalagi kalau yang ditonton misalkan yang buruk-buruk, dibangkitkan lagi nonton sinema apa misalnya. Nah, tapi kalau kita, kata Rasulullah SAW, orang akan dibangkitkan seperti dia wafat, dan orang akan diwafatkan seperti sehari-harinya. Nah, kita ini kadang taat, kadang maksiat. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau kita menghafal Al-Quran dengan cara mengulang-ulangnya 20 kali, otomatis akan hafal dengan sendirinya. Tidak peduli usia sudah berapa. Ya. Kita terapkan pada surat Tabarok. Ya. Tabarok ini mungkin kalau surat ayatnya agak panjang, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita bagi menjadi 3. Ya. Baik, kami baca, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi lagi tabarakalladzi. Boleh coba Bapak? Nah, tabarakalladzi baru 3 kali sudah hafal loh Bapak Ibu. Gimana kalau 20 kali? Ya. Baik, kita ulangi lagi. Tabarakalladzi. Nah, kita lanjutkan. Biyadihil mulk. Baik. Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Boleh? Nah, 3 kali juga sudah bisa biyadihil mulk. Nah, ini jangan lanjut ke setelahnya, digabung. Kalau lanjut setelahnya, yang sebelumnya akan lupa nanti. Makanya biasanya bukan nambah hafalan, tapi ganti hafalan. Tabarakalladzi biyadihil mulk dah hafal, lanjut ke setelahnya akhirnya lupa. Nah, baik, dari depan kita gabung jadi satu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Coba boleh? Nah, sudah bisa. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Enggak usah ketakutan Bapak Ibu. Ya, sampai ada yang keringat dingin ini. Enggak apa-apa, kita coba ya. Baik, kita lanjutkan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'. Ini semua udah hafal, ya enggak? Tiap habis sholat pasti kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah hafal semua insyaallah. Baik, kami baca bisa ditirukan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 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 Coba Pak Ramani boleh? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, dari depan sampai akhir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang mau nyoba? Silahkan. Bapak, Ibu. Ibu boleh Bu nyoba? Tabarakal. Masya Allah. Silahkan, ada yang mau nyoba lagi? Mangga. Sudah hafal sebelumnya belum Pak?
Oh, yang belum hafal sebelumnya. Ada yang nyoba lagi? Baik, kita baca dari depan sampai akhir Bapak Ibu sekalian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah gak ngafal Quran Bapak Ibu sekalian? Mudah. Yang susah istiqomahnya. Sekarang semangat, oh ternyata bisa ya Ustaz, saya mau ngafal. Besok udah sibuk ke pasar, sibuk ke mall. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti cita-cita kita di Indonesia ini ada hotel syariah. Masuk ke hotel itu, check outnya waktu nyerahkan kunci, dia setor 1 ayat. Nah, bisa nggak laku tuh hotel. Insya Allah tambah laku malah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan 1 ayat itu akan menjadi luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Rasulullah mengatakan 1 huruf Quran pahalanya berapa? 10. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa huruf? Hadis saja kita pelajari, itu enggak ada janji 1 huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan. Kalau baca Al-Quran, apalagi Al-Quran, yang ada Al-Quran, Al-Hadis saja enggak ada, apalagi Al-Quran. Ini fitnahnya sekarang Bapak Ibu sekalian. Ada Quran, ada Quran. Al-Qurannya disingkirkan, Al-Qurannya ya. Bapak Ibu bisa buktikan ketika memulai harinya dengan membaca Al-Quran, insya Allah usianya dalam hari itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah menyatakan Ahlul Quran Ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran yang memulai harinya dengan baca Quran, yang kemana-mana dia membaca Quran, minimal dia dengarkan di mobil, di rumah, walaupun dia belum membaca Quran pada hari itu, minimal dia mendengar. Ahli Quran, kata Rasulullah, dia adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Lihat Bapak Ibu sekalian keutamaannya. Kalau keluarga kira-kira dibela apa enggak oleh Allah? Pasti dibela. Sekarang kita Bapak Ibu punya anak. Anak kita dijewer oleh orang. Enggak mungkin kita biarkan. Kita akan bela anak kita. Bahkan seringkali kalau yang sakit kita masih bisa menahan. Ada orang menghina dan mengejek kita masih bisa menahan emosi. Tapi kalau anak kita bisa nggak terkontrol emosi kita. Nah, Allah sudah menegaskan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang diistimewakan. Nah, ingin masuk surga enggak Bapak Ibu? Mau di surga yang emperan atau yang paling tinggi? Kata Rasulullah, wa idza sa'altumul jannata fas'alul firdausal a'la. Kalau kamu minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Beda dengan orang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke pejabat misalkan, ada urusan, kalau bisa hari ini selesaikan Pak. Dia bisa marah, udah minta tolong masih ngikat lagi. Tapi kalau Allah enggak. Kalau minta pada Allah, minta yang terbaik. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga tertinggi? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manzilatul mar'i fil jannah ala akhiri harfin qara'ahu min kitabillah.
kedudukan seorang hamba di surga ditentukan oleh huruf terakhir yang dibaca dari Al-Quran. Rasulullah menyatakan pada hari kiamat kelak Allah akan mengatakan kepada hamba-hambanya, Iqra wartaqi kama rattaltal Qur'an fid dunya. Bacalah, kayak kita nih Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kurang lebih sudah 20 kali. 3 kemudian 3. Allah nanti pada hari kiamat akan mengatakan, bacalah Quran seperti kamu baca Quran waktu di dapur Volkan. Nikmat gak Bapak Ibu sekalian? Coba kalau kita di mall, gak ada di surga nanti naik seperti naik mall yang tertinggi. Gak ada. Allah akan mengatakan, kata Rasulullah, bacalah Quran, naiklah ke tingkat yang lebih tinggi di dalam surga. Baca naik, baca naik, baca naik. Fa inna manzilatal mar'i fil jannah ala akhiri harfin qara'ahu min kitabillah. Tinggi dan rendahnya kedudukan seorang hamba di dalam surga akan ditentukan oleh huruf terakhir dari Quran yang dia baca. Kalau masih ada, contoh Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini ada ibu-ibu atau bapak-bapak, Ustaz, waktu pengajian kemarin ngafal kok mudah ya, tapi waktu di rumah saya nyoba ngafal gak bisa-bisa, tabarak, gak bisa-bisa lanjutannya. Bapak Ibu, jangan merasa sedih. Mungkin Allah ingin kita lebih tinggi di dalam surga. Jadi setiap tabah suruh naik satu tingkat. Coba kalau langsung hafal tabaraka, udah sampai di situ aja. Begitu tabarok, apa ya lanjutannya? Sampai santri-santri itu kalau ngafal paling mudah biar kuat hafalannya, bacanya di dalam sholat. Nah kalau sholat sunnah ada santri kok berdirinya lama, kakinya mulai gerak-gerak. Nah ini biasanya lupa lanjutan ayatnya apa. Ini disyukuri, mau cepat hafal mau enggak itu disyukuri. Cepat hafal, alhamdulillah kita bisa lanjut. Enggak hafal-hafal berarti kita pengen lebih tinggi lagi. Nah Bapak Ibu, satu ayat yang kita hafal bersama tadi, biar tidak hilang, sholat ba'diyah maghrib nanti dibaca, ba'diyah isya juga dibaca, sholat malam baca lagi, sambil goreng baca, insya Allah gorengannya nggak gosong ya, tambah enak. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap huruf yang kita baca kata Rasulullah, baca dan naik, baca dan naik. Pahala Quran sangat banyak sekali. Tapi hati-hati, banyak juga pahala-pahala yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau lagi hamil atau lagi mau punya cucu, baca surat Yusuf, biar lahir laki-laki dan ganteng. Begitu lahir kok nggak ganteng, yang disalahkan surat Yusuf. Nah ini nggak ada sama sekali fadilah tentang kalau ingin punya anak laki-laki baca surat Yusuf, biar ganteng baca surat Yusuf sampai habis. Itu nggak ada sama sekali. Kalau ingin punya anak cerdas, biar bisa jadi pilot misalkan Malaysia Airlines, lalu baca surat Luqman, karena Luqman itu orang yang cerdas. Begitu lahir ternyata enggak, usia 7 tahun belum bisa baca, belum bisa nulis. Wah surat Luqmannya salah ini. Enggak ada sama sekali tuntunan yang seperti itu dari hadis Rasulullah SAW. Bacakan Quran saja, tidak usah ditentukan kalimat-kalimat tertentu atau surat tertentu. Atau ada yang mengatakan biar lahir wanita yang pintar, yang cantik, baca surat Maryam.
Ini Bapak Ibu sekalian, beberapa fadilah yang tidak ada di dalam hadis yang sahih. Kemudian ada yang mengatakan, kalau ada razia polisi, biar tidak diberhentikan, baca ayat di surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di hadapan polisi itu penutup, tembok yang tebal, dan di belakangnya juga. Akhirnya lolos. Naik busway biar nggak bayar. Wa ja'alna min baini aydihim. Nah, ternyata kok ketangkap sama polisi. Loh, ayatnya ini nggak benar. Nah, yang disalahkan ayat, padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Tapi itu kalau penuh keyakinan Bapak Ibu, bisa terjadi betulan. Begitu mau keluar diperiksa tiketnya nggak ada, ditangkap. Nah, yang penuh dengan keyakinan biasanya terjadi. Jangankan Quran, bacaan-bacaan yang dibolak-balik saja bisa dengan penuh keyakinan. Tapi Al-Quran tidak semurah itu. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Kalau di anak-anak muda itu dulu, katanya kalau pingin, wah saya mengincar si fulan atau fulana, nah biar ikut baca di pertengahan surat Al-Kahfi. Ini yang muda-muda jangan dengar. Untuk bapak-bapak ini, katanya baca di Al-Kahfi itu di sebagian Quran malah warnanya beda, karena ini katanya tengah-tengahnya Quran. Wal yatalattaf wala yushirun. Dan hendaknya dia sayang. Katanya ayat ini dibaca, ambil batu atau kerikil, baca ayat ini 3 kali, lempar pada yang diinginkan, pasti nanti akan dikejar. Dikejar karena dilempar, kesakitan. Nah, ini fadilah-fadilah surat-surat yang tidak ada dasarnya dari Quran dan hadis. Kalau dilakukan seperti itu, ini yang bisa menjadikan Quran hujjatun alaina. Quran menjadi pembawa malapetaka bagi kita, karena kita memutarbalikkan fadilah makna yang ada di dalam. Nah, termasuk musim-musim kampanye kayak begini bahaya Bapak Ibu. Ayat Quran dipelintir-pelintir maknanya. Ada yang mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon beringin ini. Wah, ini kisah Nabi Adam, apa hubungannya dengan pohon beringin sekarang? Ini memutarbalikkan ayat ini yang bisa menjadi hujjatun alaina. Jangan pilih Quran sudah melarang. Ini padahal nggak ada maknanya, bukan di situ. Ini kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Nah, sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ayat-ayat dalam Quran. Di dalam Sahih Muslim sampai ada bab khusus judulnya Kitab Fadailil Quran. Buku atau kitab kumpulan hadis tentang fadilah Al-Quran. Bapak Ibu pernah mendengar kalau di akhirat nanti matahari hanya beberapa jengkal di atas kita? Ya, pernah dengar? Ya. Kemudian insya Allah ini semua kita dengar. Kemudian masing-masing orang akan berkeringat. Ini sahih juga Bapak Ibu. Begitu hanya beberapa mil di atas kepala kita, semua orang akan mengeluarkan keringat sesuai dengan amal-amalnya. Ada orang yang amal solehnya banyak, keringatnya cuma sampai kedua mata kaki. Ada yang sampai kedua lututnya, ini dosanya mulai. Ada yang sampai ke pusarnya. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang sahih,
tidak sedikit di antara mereka yang ditenggelamkan oleh Allah dengan siksa keringatnya sampai menenggelamkan dirinya. A'udzubillahi. Mereka akan berkeringat, kita akan berkeringat sesuai dengan amal kita. Nah, Rasulullah mengatakan ada 2 surat yang kalau kita sering membacanya, dia akan menjadi payung kita kemanapun kita pergi pada saat itu, kemanapun kita dipanggil oleh Allah. 2 surat itu ka'annahuma gumamatan, dia seperti 2 awan yang akan memayungi kita dari panasnya terik matahari, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa surat itu? Apa surat itu? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Az-Zahrawaini." Bacalah 2 surat yang dijuluki Az-Zahrawain, 2 bunga, Al-Baqarah dan Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma gumamatan. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat, keduanya seperti 2 awan yang akan memayungi kita. Kalau pas terik matahari kita jalan panasnya luar biasa, tiba-tiba ada awan. Awannya bisa bergerak kemanapun kita pergi. Itulah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering mendengar hadis matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala kita, maka lindungi diri kita dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Surat Al-Baqarah Bapak Ibu punya keutamaan lain. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian, di rumah kita, di kantor kita banyak makhluk halus. Itu bisa terjadi dan diakui dalam agama Islam. Tapi caranya bukan dengan mengundang pemburu hantu. Dulu sekitar tahun 99 di televisi di Indonesia banyak yang mau beli jin, silahkan telepon ke nomor ini. Bahkan kami waktu itu di Jogja, beberapa rumah ada stikernya, bebas dari hantu, tanda tangan tim pemburu hantu. Antar hantu dilarang saling memburu Bapak Ibu. Semakin sering dia bacakan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, nanti malah semakin mengundang. Nah, baca surat Al-Baqarah, maka kalau kita misalkan nempati rumah baru, usahakan baca surat Al-Baqarah atau disetellah MP3 ini. Dan itu tidak hanya cukup sekali, karena sering orang-orang yang gak senang dengan kita, dia ingin mencelakakan kita. Nah, tidak bisa kita balas juga dengan sihir. Sihir itu betul adanya. Rasulullah SAW pernah kena sihir gak? Pernah. Maka turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ ada wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari dukun perempuan, waktu itu Yahudi, perempuan Yahudi yang dia meniup-niup. Jadi Rasulullah saja bisa ke sihir, apalagi kita. Nah, insya Allah dengan sering kita membaca surat Al-Baqarah, baik baca sendiri atau dengarkan dari kaset, itu insya Allah orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci dengan kita, insya Allah makan mereka tidak akan berlaku bagi kita.
Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha berbuat makar mencelakakan kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat dengan Quran, Rasulullah menyatakan kulla inijtama'atil insu wal jin ala ayyadurruka ma yadurruka illa bima kataballahu bih. Ini akan menguatkan jiwa kita Bapak Ibu agar kita disayangi oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Kalau semua manusia di muka bumi ini, sekarang penduduk bumi berapa? 5 miliar 7 miliar. Kata Rasulullah, kalau semua penduduk manusia wal jin ditambah dengan jin, mereka berkumpul, bersepakat, bersekutu ingin mencelakakan kamu, kata Rasulullah, mayaturuk, mereka nggak akan bisa mencelakakan kamu, menyakiti kamu, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah yang melindungi kita. Apalagi kita dekat dengan Quran, kita akan menjadi ahlullah wa khassatuh. Kita akan menjadi keluarga Allah. Allah nggak akan membiarkan keluarganya disakiti. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menganjurkan kita untuk membaca Al-Baqarah, kalau bisa disambung dengan Al-Imran, karena nanti pada hari kiamat dia akan datang seperti dua awan yang memayungi kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, pertanyaannya bebas Ustaz ya. Baik, buat sesi pertama saya persilahkan mungkin 3 orang penanya dulu. Pertanyaannya boleh. Pertanyaan Ustaz, besok paling enak coblos partai mana, itu enggak ya Ustaz ya? Baik, barangkali Ustaz punya pertanyaan jawaban yang paling ampuh, tidak ditanyakan di sini karena itu rahasia. Baik, sebelah kiri atau kanan yang mulai duluan? Ibu-ibu biasanya? Santri-santri boleh? Ini sekarang itu banyak yang bertanya tentang misteri hilangnya Malaysia Airlines ya. Kalau tanya ke Ustadz jangan. Nanti kalau dijawab geger semuanya karena Ustadz tahu ya. Baik. Sebelah kiri atau sebelah kanan yang mau bertanya ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu semangat banget nih, apalagi bapak-bapaknya. Jadi ada yang lagi kesusahan barangkali Ustadz, ada gak doa yang paling ampuh di Al-Quran yang membuat saya bisa segera mencari pasangan terbaik misalnya? Nah itu rahasianya banyak ini. Atau yang sedang mulai usaha barangkali Pak Haji, usahanya apa Ustadz, amalan atau surat di dalam Al-Quran yang biar usahanya lancar gitu. Nah, boleh. Silakan. Nah, mulai satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pesantren RKBS mau menanyakan sesuatu. Ustadz, apa hadis tentang berdiam diri atau mengaji atau dzikir setelah subuh di masjid sampai sholat sunnah 2 rakaat? Nah, kaitannya dengan sholat Isra yang kira-kira 100 menit dari waktu subuh, sedang waktu terbit sekitar 80-an menit. Jadi itu ada sekitar berapa derajat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Irwaul Ghalil. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain
ka'ajri umratin tammatin tammah. Jadi beliau mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir pada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Pada bikin umroh? Nah, tadi yang dapat hadiah umroh besok bisa langsung laksanakan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 4 syarat. Kata Rasulullah, man shallal ghadata fi jama'atin. Syarat pertama, dia sholat subuh berjamaah. Thumma jalasa yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, atau dia duduk membaca Al-Quran, dia duduk membaca tasbih, dia duduk membaca alhamdulillah, membaca takbir. Jadi duduknya bukan nerumpi Bapak Ibu ya. Duduknya bukan di depan televisi, tapi dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Artinya dia bisa menjaga wudunya sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, syarat terakhir yang keempat, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh yang sempurna dan sempurna. Gak usah mengeluarkan $2.000, 24 juta, tapi sudah bisa mendapatkan pahala. Nah, tapi sekali lagi ini amalan sunnah. Jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Jangan sampai ibu-ibu dengar hadis ini, besok sholat subuh di masjid, bapak-bapak mau berangkat kerja gak ada ibu-ibunya. Cari makan belum makan. Bapak-bapaknya bingung kemana. Saya lagi umroh Pak. Enggak, kewajiban kita masak, kewajiban kita nyiapkan keluarga, anak-anak, istri-istri, itu jauh lebih besar daripada pahala umroh. Jadi ibu-ibu enggak boleh iri. Ustadz, yang dianjurkan sholat di masjid kan bapak-bapak, berarti yang bisa mendapatkan pahala umroh tiap hari cuma bapak-bapak, kamu enggak bisa dapat. Tidak. Ketika ibu menunaikan kewajibannya, maka pahalanya melebihi pahala umroh. Sama juga Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak sholat di masjid hukumnya wajib, berjamaah hukumnya wajib. Ibu-ibu kata Rasulullah yang paling baik sholat di dalam rumah. Bahkan Rasulullah mengatakan sholatnya dia di musholanya, kadang di beberapa rumah itu ada ruangan khusus untuk musola. Sholatnya dia di musolanya lebih baik daripada di ruang tamunya. Sholatnya dia semakin tertutup semakin baik bagi dia. Loh, kami kapan dapat pahalanya Bapak Ustadz? Kapan kami mau dapatkan pahala umroh? Kita mengikuti sunnah Nabi jauh lebih besar daripada pahala umroh. Masing-masing sudah diberikan pintu untuk ke surga. Ibu-ibu tuh ringan ke surga. Kalau bapak-bapak jihad, kena pisau, kena pedang, kena ini, itu baru bisa masuk surga tanpa ini. Nah, kalau ibu-ibu kata Rasulullah cuma 4 saja. Idza sholat khumusaha, ibu-ibu sholat wajib 5 waktu, nggak ada di masjid, nggak ada jemaah. Wa shaumat syahroha, dan dia puasa Ramadan, nggak usah Senin Kemis lah. Kemudian wa ahsanat farjaha, dia memelihara kehormatannya, tidak berzina. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Apa pahalanya Bapak Ibu? Tidak hanya sekedar masuk surga, tapi Rasulullah mengatakan dakhalatil jannata
min ayyi abwabil jannati sya'at. Subhanallah. Dia akan diminta, dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mau masuk dari pintu royan yang hanya khusus untuk orang-orang yang puasa, dia bisa. Mau masuk dari pintu orang yang suka bangun malam, dia bisa. Silahkan memilih dari pintu mana saja dia mau masuk ke dalam surga. Jadi hadis itu hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah atau dasar dalam beramal, karena hadisnya hadis hasan. Dan sholat 2 rakaat di sini di kalender kita di Indonesia biasanya ada sholat subuh, kemudian sholat isyraq, ya, syuruk atau isyraq, 10 menit dari waktu itu atau 5 menit dari waktu itu, karena dalam hadis qadrar rumah, matahari sudah terbit tingginya sekitar 1 tombak. Nah, itu sudah bisa menjadi waktu sholat kita. Ya? Berapa lama setelah sholat subuh? Dia macam-macam. Di musim panas dengan musim dingin berbeda. Di sini dengan di Saudi berbeda. Jadi waktu terbit matahari ditambah 5 menit atau 10 menit. Itu. Ya. Bolehkah berdoa pakai bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat? Misalnya saat sujud terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, kami di Madinah dulu pernah mengkaji kitab Sunan Ibnu Majah. Dan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada di dalam kitab Al-Ad'iyah, bab doa-doa. Di situ sabda Rasulullah SAW, "Falyakhtar minad du'a'i ma syaa." Ada 2 tempat yang dianjurkan berdoa di dalam sholat. Saat sujud, ya, terutama sujud terakhir, Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunu bihil abdu inda rabbih hina sujudihi. Kita paling dekat dengan Allah nih waktu kita sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyak doa di dalamnya. Fa innahu qaminun ayyustajab, karena sangat besar sekali kemungkinan diijabah. Yang kedua, setelah tasyahud akhir sebelum salam, itu juga waktu mustajab. Rasulullah mengatakan, "Falyakhtar minad du'a'i ma syaa." Silahkan dia memilih doa apa saja yang dikehendakinya. Nah Bapak Ibu, kami pernah tanyakan ke guru kami, dosen kami, ya Syekh, apakah doa itu harus dalam bahasa Arab dan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan tidak. Boleh dengan bahasa Arab, baik yang dicontohkan oleh Nabi atau tidak, atau dengan bahasa apa saja. Karena dalam hadis falyakhtar minad du'a'i ma syaa, hendaknya dia memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Dalam bahasa apa saja berarti boleh. Nah, berdasarkan hadis ini, boleh doa dengan bahasa apa saja, tapi doanya bukan zikir. Jangan terus Allahu Akbar, nanti sholat maghrib diganti Allah Maha Besar. Kata Ustadz terserah, enggak. Ini hanya di 2 tempat, waktu sujud dengan sebelum salam. Sebagian ulama untuk hati-hatinya di dalam sholat wajib baca doa-doa yang dari Quran atau dari hadis yang dituntunkan oleh Nabi. Tapi di sholat sunnah silahkan, karena sholat sunnah hukumnya lebih ringan daripada sholat wajib. Rasulullah nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan, beliau mesti turun. Ini dulu Bapak Ibu karena beliau naik unta. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu mau umroh, perjalanan 9 jam, datang sholat zuhur, datang ke pilot, tolong berhenti sebentar deh, mau sholat zuhur, ya nggak bisa. Ini kalau kita pakai mobil, jangan sholat di atas mobil, berhenti mobilnya di masjid, sholat di masjid, itu yang paling baik. Rasulullah nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan, selama masih mampu kita berhenti. Tapi kalau sholat sunnah, beliau biasa melaksanakannya di atas kendaraan. Artinya hukum sholat sunnah lebih ringan daripada sholat wajib.
Sholat wajib gak boleh gerak, terutama di madhab Syafi'i melebihi 3 kali, 3 gerakan. Gerakan macam-macam. Ada gerakan kecil, ada gerakan besar. Maka kalau maju ke shaf katanya sebaiknya tidak 3 langkah secara berurutan langsung, tapi 1 langkah berhenti, baru melangkah lagi, baru melangkah lagi, agar tidak tergolong 3 gerakan berturut-turut. Karena itu gerakan besar bisa membatalkan sholat di madhab Syafi'iyah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anjuran kami dalam sholat wajib berdoalah seperti yang ada di dalam Quran atau hadis. Kalau sholat sunnah silahkan memakai bahasa apa saja. Bagaimana kedudukan hadis orang yang menghafal Al-Quran mendapatkan 10 tiket ke surga bagi keluarga? Apakah hal ini juga berlaku bagi yang masuk neraka sekalipun? Ya, kami Bapak Ibu sekalian belum pernah mendapatkan hadis yang sahih tentang kalau hafal Quran dia akan menarik 10 orang. Yang ada kalau orang mati syahid, itu yang kami pernah dapatkan. Tapi kalau menarik 10 keluarganya, kami belum pernah mendapatkan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal ini. Kalau mereka, tadi ada kata-kata masuk neraka orang yang masih ada kalimat la ilaha illallah, artinya dia beriman, meninggalnya juga beriman walaupun dia seluruh hidupnya untuk maksiat. Seluruh hidupnya dia sholatnya misalkan hanya sholat Jumat atau sekali-kali. Ada yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat agung Rasulullah SAW. Siapapun yang di dalam neraka yang ada keimanan di hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan syafaat Allah, nanti akan masuk ke dalam surga pada akhirnya. Ini salah satu kelebihan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, yaitu ada sebagian hamba Allah yang dibangkitkan dengan dipakaikan mahkota dari cahaya. Kata Rasulullah, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Terang nggak Bapak Ibu? Terang banget. Berapa watt kita harus habiskan untuk seperti matahari? Nah, kata Rasulullah, orang lain nih dibangkitkan wajahnya hitam dalam keadaan takut. Tiba-tiba ada hamba-hamba Allah yang dibangkitkan dengan memakai mahkota. Mahkotanya terbuat dari cahaya, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, sinar matahari. Ingin Bapak Ibu sekalian? Ingin? Kayaknya nggak semangat nih untuk dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah? Orang ini pun heran, karena yang lain dibangkitkan dalam keadaan penuh ketakutan, wajahnya penuh dengan rasa takut. Tiba-tiba dia dibangkitkan dengan keutamaan seperti itu. Dia pun heran. Ya Allah, ya Rabb, ayy syai'in hadza. Ya Allah, kenapa saya berbeda dengan yang lain? Yang lain ketakutan, yang lain wajahnya hitam, tidak bersinar. Saya malah mendapatkan kehormatan, mendapatkan mahkota dari cahaya, cahayanya begitu terang melebihi matahari. Apa kata Allah? Allah menyatakan, karena engkau mendidik anak-anakmu untuk hafal Al-Quran. Jadi Rasulullah mengatakan hanya satu alasannya, engkau meminta mendidik putra-putrimu untuk menghafal Al-Quran. Udah. Masalah hafal dan gak hafal urusan belakang Bapak Ibu. Yang jelas kita sudah minta dia, kita anjurkan, kita sediakan fasilitasnya untuk menghafal. Allah akan memberikan di kepala kita mahkota dari cahaya. Nah, kalau kita ingin memakai, maka kita
menganjurkan, mendukung anak-anak kita untuk hafal Quran. Kalau kita sayang pada orang tua kita, kadang kalau orang tua udah meninggal, kita baru merasa kenapa dulu saya enggak biayai semuanya, kenapa saya dulu tidak mengabdi pada beliau. Udah enggak ada kesempatan. Enggak, masih ada kesempatan. Kita bisa memakaikan mahkota cahaya yang akan sangat beliau banggakan. Beliau akan bangga punya anak kita karena kita pakaikan kepada beliau mahkota dari cahaya, yaitu kita berusaha untuk menghafal Quran. Maka kita akan memakaikan mahkota cahaya itu pada orang tua kita. Nah, tadi ngafal Quran gampang Bapak Ibu sekalian, nggak ada 5 menit udah hafal 1 ayat. Nah, insya Allah kalau kita istiqomah, ya hanya dalam beberapa tahun insya Allah akan bisa hafal. Ada cerita Bapak Ibu sekalian, seorang ibu dia nggak hafal Quran, pingin anaknya hafal Quran. Tiap pagi, waktu itu belum seperti sekarang orang menghafal Quran, cari guru susah. Akhirnya tiap pagi minta anaknya untuk setor hafalan. Nah, ibunya ini malu, anaknya hafal, mosok dia nggak hafal, mosok anaknya ngafal dia nyimak dari Quran. Akhirnya setiap anaknya ngafal, dia juga ngikut hafal. Anaknya tamat SD hafal 30 juz, ibunya juga ikut hafal 30 juz. Masya Allah. Nah, ini yang akan memakaikan mahkota dari cahaya. Ya, Ustadz doa agar dijauhkan dari perbuatan ghibah apa ya? Bapak Ibu sekalian, yang spesifik ada ghibahnya saya tidak tahu, tapi ada tuntunan Rasulullah SAW. Inni as'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin, ya. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin au fi'lin au amal. Nah, artinya ya Allah, saya memohon kepadamu untuk Engkau masukkan aku ke dalam surga, atau amalan-amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dari amalan maupun perkataan. Dan sebaliknya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan perkataan atau perbuatan yang bisa mendekatkan aku ke neraka. Nah, di antara kata-kata yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah ghibah. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan hadis ini. Kata Rasulullah, innal mar'a la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan tahwi bihi fi nari jahannam. Kadang seseorang mengucapkan satu kalimat yang ringan, yang remeh, saking keringannya, saking remehnya dia nggak memperhatikan, ala kadarnya aja. Kita kan sering tuh bicara nggak perhatian, nggak sadar. Kata Rasulullah, ternyata satu kalimat itu menjerumuskan dia ke dalam api neraka yang paling dalam. Nah, ini doa kita, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka dan dari amal-amal, perbuatan dan kata-kata yang bisa mendekatkan pada api neraka. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentang 73 golongan umat Islam. Hadisnya hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil yahud ila ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, dan orang-orang Nasrani mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Umat Islam
wasataftariku ummati, kata Rasulullah, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapakah mereka? Di situ nggak disebutkan nama ormasnya, Bapak Ibu. Jadi jangan tanya apa nama ormasnya, Ustaz. Nggak ada. Rasulullah hanya mengatakan mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, kita mau baca Quran, mau baca fadilahnya, lihat dulu ada nggak dari Rasulullah, ada nggak dari sahabat. Nah, itu satu-satunya golongan yang akan selamat dari api neraka. Maka ada kaidah al-aslu fil akli wasyurbi al-halal. Hukum dasar makan dan minum halal. Kalau ragu ini makanan halal atau haram, kembalikan ke hukum dasarnya yaitu halal. Tapi al-aslu fil ibadah, hukum dasar dalam ibadah adalah haram. Sampai ada yang memerintah. Kenapa kita sholat zuhur? Karena Rasulullah mencontohkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak tiba-tiba kita setelah sholat zuhur lalu sholat 6 rakaat tanpa salam? Nggak boleh, karena hukum dasar daripada sholat itu haram. Kenapa kita sholat zuhur? Ada contohnya. Kenapa sholat malam? Ada hadisnya. Kenapa sholat duha? Ada tuntunannya dari Nabi. Tapi nggak bisa kemudian kita bikin sholat sendiri. Nggak boleh. Saya kalau sholat maghrib, kalau al-fatihahnya cuma sekali nggak mantap, saya mau baca 7 kali tiap rakaat lah. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Karena hukum dasar daripada ibadah itu adalah haram sampai ada perintahnya. Tapi kalau misalkan saya kalau malam nggak mau makan nasi, makannya buah saja, boleh nggak? Dalilnya apa? Hah? Boleh makan malam pakai buah saja, nggak pakai nasi, apa dalilnya? Diet. Nggak ada hadis masalah diet, Bapak Ibu sekalian, atau ini karena hukum dasar dari makan dan minum adalah boleh. Mau makan buah, mau makan salak, mau makan duren, nggak apa-apa, karena nggak ada hukumnya. Kemudian doa untuk orang meninggal, apakah harus dari ahli rumahnya? Mungkin maksudnya ahli waris ini. Bapak Ibu sekalian, tidak harus dari ahli warisnya atau orang yang serumah dengannya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Para ulama tafsir mengatakan alladziina sabaquna bil iman wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, mereka adalah para sahabat. Baru para ulama-ulama, orang-orang soleh setelahnya. Ini tidak ada hubungan darah dengan kita. Artinya siapapun itu boleh. Kedua, Bapak Ibu pingin dapat doa malaikat? Malaikat loh, nggak pernah berdosa. Kita doa dari kiai aja pingin banget. Padahal juga kadang bermaksiat. Mungkin maksiatnya lebih banyak dari kita. Kita nggak tahu. Ini malaikat. Wala ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak pernah bermaksiat pada Allah. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang hamba mendoakan, ya Allah, mudahkan urusan saudara saya fulan atau kawan saya fulan, malaikat langsung mendoakan, walaka bimithlihi, dan saya doakan kamu mendapatkan sepertinya. Masya Allah. Kawan kita didoain oleh kita. Kita yang doain siapa? Malaikat. Enak gak Bapak Ibu? Tapi kalau doakan, celakakan dia, malaikat nanti bilang, dan untukmu.
hati-hati mendoakan keburukan, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, doakan kawan kita. Kita misalkan lagi kosong, kita lagi ngelamun, oh ya ada kawan saya doakan lah. Nanti malaikat akan mengatakan dan untukmu. Kita doakan, tolong bisnis kawan saya mudahkan ya Allah. Malaikat langsung mendoakan dan bisnismu. Ini Allah langsung mendapatkan doa dari para malaikat. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Bara ibnu Azib tadi yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, beliau pernah menguburkan jenazah di Baqi, lalu kemudian beliau berdiri, saking heningnya pada waktu itu, kata para sahabat, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Apa kata Rasulullah? Salu li akhikumut tathbit. Doakan saudara kalian ini semoga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Tidak ada hubungannya darah. Ya. Ya. Ada satu lagi. Ibu bisa ditahan untuk minggu depan, bulan depan, baik. Itu Bu ya, karena waktu sudah habis. Cukup Ustaz? Baik, sebagai penutup kita minta dengan hormat Ustaz untuk memimpin doa untuk keberkahan dan keselamatan kita semuanya. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari ini ya Allah, kami teringat akan banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan, akan banyaknya kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, sayangilah kami, tutuplah rapat-rapat semua keburukan kami ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, tutuplah rapat-rapat semua kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Jika Engkau tidak menyayangi kami, satu kemaksiatan yang kami lakukan Engkau buka, tentu akan menghancurkan nama baik kami, akan menghancurkan diri kami ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, tutup rapat-rapat semua kemaksiatan dan dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara kami yang seiman dan seislam, yang pria maupun yang wanita, yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sungguh kami memiliki kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung kami, bersusah payah melahirkan kami, bersusah payah membesarkan kami. Ya Allah, kami teringat saat ini akan banyaknya kata-kata kami yang menyakiti hati ayah dan ibu kami, tingkah laku kami yang menyakiti perasaan kedua orang tua kami. Ya Allah, banyak kesalahan-kesalahan kami. Kami belum sempat meminta maaf kepada beliau sebelum beliau meninggal. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada keduanya, sebagaimana keduanya telah membesarkan dan mendidik kami. Ya Allah, jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal, jadikan kuburan ayah dan ibu kami sebagai salah satu taman dari taman-taman surga-Mu. Luaskan kuburan beliau, hiasilah kuburan beliau. Jangan Kau jadikan kuburan ayah dan ibu kami sebagai salah satu lubang dari lubang neraka.
Ya Allah, kumpulkan kembali kami bersama kedua orang tua kami, bersama suami atau istri kami, putra dan putri yang kami cintai, saudara-saudari kami di dalam surga-Mu kelak. Jangan Kau cerai-beraikan kami di dalam neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui kami memiliki keluarga yang susah payah kami bangun. Jadikan rumah tangga kami sebagai surga kami. Hadiahkan pada kami anak dan istri yang bisa menjadi hiburan bagi jasmani kami, yang bisa menghibur mata hati kami. Ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami memiliki putra dan putri. Jadikan mereka putra dan putri yang soleh dan soleha. Banyak fitnah di sekitar kami ya Allah, banyak godaan, banyak kemaksiatan yang bisa menjerumuskan anak-anak kami. Kami berdoa kepadamu, jadikan mereka anak-anak yang bisa menjaga nama baik kami, anak-anak yang mau merawat kami di masa tua kami. Berikan putra dan putri kami kesabaran untuk merawat kami tatkala kami tak mampu bergerak lagi dari tempat tidur kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, yang mau mendoakan kami setelah kami terbujur kaku di dalam kubur kami, yang mau memintakan maghfirah atas dosa-dosa kami tatkala para malaikat menanyakan amal-amal kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu di majlis ini di mana Rasul-Mu telah menyatakan para malaikat akan ikut hadir di majlis kami. Mereka akan berlomba-lomba mendoakan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu, berikan keselamatan pada agama kami, kesehatan pada jasmani kami. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa'a illa shifa'u. Ya Allah, Engkau zat yang memiliki manusia, menguasai diri kami. Engkau zat yang maha memberikan kesembuhan. Sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya zat yang maha menyembuhkan penyakit. Sembuhkan penyakit kami, penyakit saudara-saudara kami seiman dan seislam, dengan kesembuhan yang tidak diikuti lagi oleh rasa sakit. Ya Allah, jadikan ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Berkahilah rezeki kami. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, kami lebih mampu untuk menahan sulitnya hidup dunia ini, namun kami tidak mampu untuk dibakar di api neraka karena daging kami yang tumbuh dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, hamba-Mu telah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Kami memohon kepadamu, jangan Kau cabut nyawa kami tatkala kami bermaksiat. Sayangi kami, buka pintu taubat-Mu sebelum kami meninggal. Sayangi kami tatkala Engkau mencabut nyawa kami. Turunkan ampunan-Mu setelah kami wafat dan meninggal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami tatkala menghadapi sakaratul maut. Mudahkan kami tatkala Engkau mencabut nyawa kami. Maafkan kami tatkala Engkau menghisab kami. Dan ya Allah, jauhkan kami dan keluarga yang kami cintai dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.